International Court of Justice atau Mahkamah Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Jumat pekan lalu memutuskan pendudukan Israel atas wilayah Palestina selama beberapa dekade adalah ilegal dan harus diakhiri secepat mungkin. Pengadilan juga memerintahkan Israel segera angkat kaki dari wilayah Palestina karena keberadaannya melanggar hukum. The nature of Israel's acts, including the fact that Israel frequently confiscates land following the demolition of Palestinian property for reallocation to Israeli settlements, indicates that its measures are not temporary in character and therefore cannot be considered as permissible evacuations under the Fourth Geneva Convention. Sebelumnya pada Desember 2023 lalu, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel atas dugaan genosida terhadap warga Palestina. Seorang pengacara terkemuka yang mewakili Afrika Selatan dalam kasus genosida Gaza di Mahkamah Internasional menyampaikan pidato yang menarik pada tanggal 10 Januari lalu, memberikan dakwaan pedas atas tindakan Israel di kota yang terkepung tersebut. For the past 96 days, Israel has subjected Gaza to what has been described as one of the heaviest conventional bombing campaigns in the history of modern warfare. Palestinians in Gaza are being killed by Israeli weaponry and bombs from air, land, and sea. They are also at immediate risk of death by starvation, dehydration, and disease as a result of the ongoing siege by Israel, the destruction of Palestinian towns, the insufficient aid being allowed through to the Palestinian population, and the impossibility of distributing this limited aid while bombs fall. Keputusan ini menandai langkah penting dalam upaya hukum internasional untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama antara Israel dan Palestina. Pemirsa, Mahkamah Internasional mengeluarkan fatwa atau putusan tentang pendudukan Israel di Gaza, tepi barat, melanggar hukum internasional. Mahkamah menegaskan pendudukan Palestina sejak tahun 1967 merupakan pencaplokan alias penjajahan, sehingga Israel harus angkat kaki dari wilayah Palestina. Lalu apa dampak keputusan Mahkamah Internasional terhadap perdamaian di Palestina dan respons dari Israel? Bagaimana peran Indonesia untuk memastikan tidak ada lagi pendudukan Israel di tanah Palestina? Mari kita bahas bersama narasumber yang telah hadir bersama kami baik di studio maupun melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah pengamat Timur Tengah sekaligus penulis buku Gaza, Simbol Perlawanan dan Kehormatan, yaitu Faisal Assegaf. Dan kita telah terhubung melalui Zoom dengan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Laurentius Amrih Jinangkung. Pak Faisal, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih bersama kami. Kita sapa Pak Dirjen, Pak Amri. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Selamat malam, Pak Faisal, Pak Doni. Iya, sama-sama. Saya mau tanya ke Pak Dirjen dulu nih. Kalau bicara soal apa yang dihasilkan oleh Mahkamah Internasional, ini kan fatwa, Pak Amri. Seberapa kuat fatwa itu kemudian bisa menggerakkan Israel untuk mematuhi putusan Mahkamah Internasional, Pak Dirjen? Terima kasih, Pak Doni. Selamat malam. Jadi nature dari fatwa atau advisory opinion ini memang advisory, artinya nasihat atau fatwa hukum. Seberapa kuat bisa menggerakkan? Fatwa hukum ini adalah untuk pertama kalinya sebuah otoritas lembaga hukum yang dihormati secara internasional, yaitu ICJ, menegaskan bahwa Israel melanggar hukum. Ini untuk pertama kalinya penetapan ini. Jadi ini adalah suatu hal yang menurut kami secara hukum ini adalah referensi tertinggi bahwa Israel melanggar hukum internasional. Kalau seberapa kuat dalam hal ini tentunya sebagai referensi hukum yang penting ini valid, sangat otoritatif karena ditetapkan oleh sebuah lembaga hukum yang sebagai organ hukum dari PBB. Ya, kalau dikatakan sebagai sebuah nasihat, saran, kalau bahasa Jermannya mbok yao keluar dari wilayah Palestina. Aduh, Pak Dirjen, saya pusing ini bagaimana. Israel itu kalau bicara hukum yang jelas saja, dia masih berani, apalagi kalau cuma himbauan. Bagaimana ini, Pak, agar memiliki dampak yang bisa menggerakkan Israel untuk keluar dari tanah Palestina, Pak Dirjen? Ya, saya kira dampak itu baru bisa terjadi
apalagi menggerakkan Israel keluar dari Palestina, bukan karena Israelnya sendiri, tapi masyarakat internasional secara luas. Karena di dalam fatwa hukum itu, ICJ juga menetapkan pertama agar negara-negara masyarakat internasional, termasuk PBB, tidak mengakui akibat atau situasi yang ditimbulkan dari pendudukan yang ilegal Israel. Yang kedua, agar masyarakat internasional tidak membantu Israel terus-menerus. Selama ini Israel bisa di situ karena bantuan dan dukungan kan. Nah, kalau masyarakat internasional ini kemudian menghormati putusan, tidak membantu Israel, kemudian masyarakat internasional termasuk Indonesia bagian darinya sama-sama mendorong atau mendesak Israel untuk keluar dari Palestina, maka itu bisa akan terjadi. Jadi memang perlu effort atau usaha bersama masyarakat internasional untuk mengimplementasikan dorongan Mahkamah Internasional ini. Ya, artinya ketika tidak ada tekanan internasional yang kemudian berdampak secara langsung kepada Israel, Pak Amri, termasuk mungkin tekanan ekonomi ya, ini yang akan dirasakan langsung kalau ada kesepakatan internasional bersama. Artinya kalau dengan hasil fatwa Mahkamah Internasional itu, Israel tidak punya semacam ikatan hukum gitu kan? Dia tidak wajib mengikuti, begitu ya? Karena memang ini advisory sekali lagi fatwa, dan fatwa hukum ini sebenarnya diminta oleh Majelis Umum, sehingga fatwa hukum ini memang ditujukan untuk Majelis Umum, untuk PBB, tidak kepada untuk Israel atau untuk Palestina atau untuk Indonesia, tapi ini fatwa hukum yang diberikan mahkamah untuk Majelis Umum. Oke, artinya setelah itu Majelis Umum bisa melakukan langkah selanjutnya dalam bentuk apa misalnya, Pak? Kalau dalam fatwa hukum yang sebelumnya pernah ada fatwa hukum mengenai tahun 2004 itu mengenai pendirian tembok atau wall. Itu fatwa hukumnya dikeluarkan oleh mahkamah, kemudian Majelis Umum menindaklanjutinya juga dengan mengeluarkan resolusi untuk mendesak atau mengimplementasikan fatwa hukum itu. Nah, dalam konteks ini saya kira sama. Jadi sebagai follow up mestinya Majelis Umum berkumpul kemudian untuk membahas modalitasnya bagaimana melaksanakan nasihat atau fatwa hukum mahkamah ini. Nanti akan sangat tergantung dari kesepakatan yang ada di Majelis Umum PBB. Di Majelis Umum nanti Pak Dirjen, apakah ada mekanisme veto segala gitu Pak yang kemudian bisa dihalangi oleh negara-negara pemegang veto? Kalau di Majelis veto mungkin hanya ada di Dewan Keamanan. Dewan Keamanan ya? Majelis Umum tidak ada veto ya. Oke, baik. Tahan di situ dulu, Pak Amri. Saya mau tanya pendapatnya Bang Faisal. Anda yang sudah bolak-balik ke sana, kemudian Anda juga berteman dengan siapa-siapa termasuk Hamas sendiri itu kan. Nah, tapi kan Israel ketika dia masuk ke wilayah Palestina, tujuan utamanya memang untuk menghancurkan Hamas. Ya, nah tolong diterjemahkan secara sederhana, karena kalau kita bicara Palestina, di dalam ada beberapa faksi, dan yang diperangi oleh Israel itu adalah Hamasnya sebenarnya, bukan Palestinanya. Tolong diluruskan, gimana itu? Ya, sebenarnya dengan munculnya fatwa ini makin menegaskan bahwa memang Israel itu sudah lama menjajah Palestina. Itu sejak menjajah ya? Menjajah. Kalau menduduki itu menurut saya terlalu halus bahasanya. Jadi menjajah. Dan kita tahu kalau apakah Israel bakal nurut, tidak akan nurut. Ketika perang... Anda kok yakin sekali? Buktinya banyak. Kita mundur ke setelah perang 6 hari 1967. Ada resolusi Dewan Keamanan. Putusan resolusi Dewan Keamanan itu yang mengikat secara hukum. Nomor 242, di mana Israel harus mundur dari semua tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Tapi itu tidak dilakukan oleh Israel. Terus sejak perang Gaza berlangsung, kalau tidak salah, Dewan Keamanan sudah beberapa kali, saya lupa 4 atau 5 kali mengeluarkan resolusi agar menghentikan segera mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Tapi itu pun tidak dilaksanakan oleh Israel. Cuma yang sangat saya sayangkan artinya, fatwa hukum dari ICJ ini, Mahkamah Internasional ini, makin membuktikan bahwa dunia internasional kalah sama Israel. Kenapa saya bilang begitu? Bukannya langkah maju dong? Menurut saya bukan langkah maju, itu tetap sama. Kenapa kalahnya? Karena kita tahu resolusi partisi tahun 1947 itu membagi dua wilayah Palestina, itu pun sudah rugi. Jadi waktu itu Palestina mendapat 42%,
Sedangkan orang-orang Yahudi imigran yang datang setelah deklarasi Balfour, bahkan sebelumnya itu mendapat 56%. Sedangkan 2% itu Yerusalem dan kalau tidak salah Bethlehem masuk di bawah hukum internasional. Bersama ya? Iya. Nah, sedangkan kalau kita rujuk dari sebelum 1967, luas Palestina hanya 22%. Artinya begini, ini konsep solusi dua negara. Wilayah Palestina sebelum perang 1967 itu dikte dari internasional. Tidak pernah dibawa, kita belum pernah tahu seperti apa aspirasi bangsa Palestina. Karena ide solusi dua negara ini tidak pernah dibawa ke referendum. Itu masalahnya. Soal latar belakang sejarah dan sebagainya, apakah menjadi bagian dari two state solution tadi itu? Atau ya, itu tadi two state solution pertama itu merugikan negara Palestina. Makanya saya sangat menyayangkan ketika pemerintah Indonesia pun mendukung itu. Karena itu bukan aspirasi bangsa Palestina. Kita tahu yang merespon positif fatwa ini hanya otoritas Palestina, Fatah, yang memang berkompromi dengan Israel, yang memang harus mempertahankan status quo-nya sebagai penguasa atau yang diakui oleh internasional. Politik ya? Politik. Ya, iya. Sedangkan belum ada respon dari Hamas atau Jihad Islam. Pihak-pihak yang tidak mau mengakui eksistensi Israel. Jadi kalaupun misalkan ini kan kaitannya ada dengan fatwa ini kembali ke solusi dua negara wilayah sebelum 1967. Artinya fatwa ini malah semakin memperkukuh kelemahan yang Anda sampaikan tadi di awal. Nah, itu seperti itu. Jadi, tapi kita tidak punya opsi lain. Artinya kalau kita bicara lembaga International Court Justice itu kan mau kemana lagi selain ke Mahkamah Internasional? Nah, itu makanya sesuai tesis yang saya pernah tulis tahun 2008, Palestina itu cuma negara hayalan. Karena posisi dunia internasional udah lemah. Kalau mau balik ke basis hukum, menurut saya, kembalilah ke resolusi partisi 1947. Itu kan dihasilkan oleh PBB sendiri. Kenapa harus bikin yang baru yang malah memperkecil wilayah Palestina itu 22%. Belum dipisahkan oleh tembok pemisah yang dibangun di tepi barat sejak 2002, itu 750 km. Kalau tidak salah ngambil tanah Palestina 10%. Artinya cuma 12%. Ini aneh, negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim mendukung wilayah Palestina yang semakin kecil. Artinya apa? Yerusalem yang tadinya di bawah hukum internasional, Israel kan sudah mencaplok Yerusalem Barat dari tahun 48. Terus tiba-tiba kita harus mengakui Yerusalem Barat sudah diambil sama Israel. Nah, Palestina ambil Yerusalem Timurnya. Itu kan artinya memperkukuh bahwa dunia internasional itu lemah terhadap Israel. Pernyataan Anda ini bukan pernyataan yang memprovokasi atau ngajak perang aja daripada kemudian merugikan begitu? Bukan. Maksud saya begini. Ketika kita membela Palestina, saya berbicara dalam konteks Indonesia. Kita tidak punya dasar hukumnya dalam membela Palestina. Kita hanya memakai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan segala bangsa. Penjajahan sudah dihapuskan. Iya, tapi kita tidak ada pasal-pasal turunannya, baik di dalam konstitusi atau undang-undang. Nggak konkret. Kita pengen wilayah Palestina seperti apa? Yang mana? Luasnya berapa begitu? Nah, ya seperti itu. Terus ibu kota Palestina kita pengen seperti apa? Kalau kita berkaca, makanya kemarin ada kasus kunjungan 5 aktivis NU. Itu kan karena tidak ada undang-undang yang mengatur, hanya melanggar etika, siapapun bisa melakukan itu. Dan ini bukan baru pertama kali. Kalau kita berkaca, Amerika kenapa membela Israel? Dia punya dasar hukumnya, yaitu Yerusalem Embassy Act. Amerika saja mengakui Yerusalem, baik Barat maupun Timur, ibu kota Israel. Artinya kalau Amerika udah ngaku, dalam kita kalah. Amerika sudah jelas. Sudah ada Yerusalem Embassy Act, itu ditandatangani tahun 1995 oleh Presiden Bill Clinton. Tahan dulu di situ Bang Faisal. Saya mau minta pendapatnya Pak Dirjen. Kalau kata-katanya Bang Faisal, Pak Dirjen, Palestina itu negeri hayalan. Ya kalau saya sih berprasangka baik aja Bang Faisal. Kita kan semua memulai dari sebuah hayalan. Ya, tetapi orang yang berhayal di Palestina mungkin kondisinya berbeda ketika di luar Palestina. Bagaimana mungkin Pak Dirjen ketika tekanan internasional itu bisa diberikan kepada Palestina, sementara mereka sendiri punya kepentingan ya dari aspek ekonomi, ya kan politik terhadap Palestina, Israel itu sendiri. Langkah apa yang konkret nih Pak Dirjen yang bisa dilakukan secara legal, secara hukum internasional? Langkah konkret dari Indonesia maksudnya? Ya. Sebenarnya banyak langkah yang sudah secara konkret kita lakukan. Karena apalagi Kementerian Luar Negeri kan ininya kan diplomasi. Dan dalam konteks diplomasi ini sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan untuk mendukung dan mendorong perdamaian di Palestina. Yang belum lama ini kan misalnya Ibu Menlu menjadi salah satu utusan khusus dari OKI untuk bertemu dengan berbagai pihak. Jadi kalau langkah konkret sudah banyak dan ini mungkin langkah konkret ini akan terus kita lakukan. Mengukurnya bagaimana itu Pak Dirjen?
mengukur apanya? Apakah itu kemudian konkretnya itu tercapai atau kemudian menjadi satu bagian dari diplomasi saja yang jangka panjang atau seperti apa kira-kira, Pak? Ini kan sebuah proses ya, dan Ya. proses ini saya kira akan panjang. Isu Palestina kan sudah dari Pak Faisal tadi sudah menyebutkan dari sejak 47 dan bahkan sebelum itu sampai sekarang. Jadi kalau kita berharap kemudian dengan satu atau dua langkah konkret selesai masalahnya, saya kira nggak akan apa namanya tidak seperti itu. Dan kita nggak tahu akan sampai seberapa panjang. Tapi salah satu isunya misalnya bagaimana tetap menjaga agar masyarakat internasional punya perhatian atau paling tidak dukungan terhadap Palestina semakin menguat. Ini kan satu hal yang juga kita upayakan, begitu. Ya, Pak Amri, kalau misalnya kita lihat dari perspektif kemanusiaan ya, tanpa kemudian kita mengecilkan fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional ini. Kemudian nanti kata Anda kalau dia masuk ke forum berikutnya di Majelis Umum, kemudian apakah ada satu langkah yang bisa menekan Israel atau setidaknya memberikan sanksi kepada Israel kalau dia tidak menjalankan sebuah fatwa kah atau kemudian resolusi atau apapun namanya yang selama ini kata Pak Faisal tadi ya nggak memberikan dampak apa-apa atau tekanan apa-apa bagi Israel. Komentar Anda Pak Dirjen? Ya, setidaknya satu hal ya, ini fatwa hukum ini kan tadi saya bilang memang tidak mengikat, tapi setidaknya satu hal. Sebuah lembaga yang otoritatif, ini pengadilan internasional, Mahkamah Internasional, sudah menyatakan bahwa Israel melanggar hukum internasional. Dan ini baru ini suatu hal yang luar biasa karena bagi dalam konteks legal misalnya ini adalah tentunya sebuah pukulan yang luar biasa bagi Israel. Ini satu hal yang harus kita perhatikan bahwa dalam konteks legal secara hukum internasional pelanggaran terhadap hukum internasional oleh Israel sudah dinyatakan terhadap mahkamah. Ya, artinya kita harus mendukung ya Pak Dirjen, kita harus sepakat bahwa secara hukum internasional ini adalah sebuah statement bahwa ini pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Begitu ya Pak ya? Ya betul. Nah sekarang tergantung kemudian bagaimana negara-negara menyikapi atau memakai referensi yang penting ini dalam diskusi atau dalam pembahasan berikutnya di berbagai forum internasional termasuk di dalam di PBB. Ya. Bagaimana ini semakin menguatkan pandangan maupun posisi kita yang selama ini mendukung Israel bahwa kita yang selama ini mendukung Palestina, bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan fatwa ini untuk kepentingan kita tentunya. Ya, artinya Pak Dirjen, kalau seluruh negara-negara atau bangsa di dunia ini satu visi, satu terjemahan yang sama dengan fatwa dari Mahkamah Internasional itu, kita bisa menggalang kekuatan internasional untuk memberikan tekanan pada Israel kan? Tetapi kan kita nggak bisa memaksa negara-negara lain untuk kemudian sama tafsir fatwa itu terhadap Israel, begitu Pak? Maksudnya memaksa? Ya kalau misalnya negara lain berpendapat oke, ini adalah sebuah penjajahan yang kemudian difatwakan oleh Mahkamah Internasional, tapi mereka beranggapan tidak perlu kita memberikan tekanan pada Israel, kan kita tidak bisa memaksa juga negara lain. Iya betul, kita nggak bisa memaksa. Ya, tapi yang tadi pentingnya makanya perjuangan kita adalah bagaimana kemudian meyakinkan negara-negara apalagi yang berbeda pendapat, mari kita laksanakan atau implementasikan putusan ini melalui Majelis Umum misalnya atau melalui Dewan Keamanan, dan itu yang kita bisa lakukan dalam konteks diplomasi. Oke, Pak Dirjen, respon resmi dari Menlu sendiri atas nama Indonesia seperti apa Pak terkait dengan fatwa Mahkamah Internasional ini? Ibu Menlu sudah mengeluarkan rilis hari Minggu lalu, jadi dan Kementerian Luar Negeri juga sudah mengeluarkan postnya di Twitter. Yang jelas beberapa hal yang dapat saya kutip ini misalnya Indonesia, kita mendesak Israel untuk segera mengakhiri keberadaannya yang ilegal di wilayah pendudukan Palestina. Kemudian Israel juga harus mengakhiri pembangunan pemukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya. Ya. Kemudian Indonesia juga mendukung pandangan mahkamah
bahwa Israel wajib melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali. Ini beberapa posisi yang sudah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri maupun oleh Ibu Menlu. Ya, artinya statement dari Menlu tadi sangat selaras sejalan dengan putusan Mahkamah Internasional ya. Baik, Pak Dirjen, Bang Faisal, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Ya, baik, kita lanjutkan diskusi kita. Kalau saat jeda atau rehat sama Bang Faisal memang banyak sekali hal yang bisa dikulik. Oh, lupa harusnya buku yang Anda bikin itu ya, nanti tolong ditunjukkan kepada pemirsa. Karena pemirsa ternyata banyak hal yang tidak tercover atau diungkap oleh media internasional. Karena ini kan soal sudut pandang ya, apa yang terjadi khususnya di Gaza ya, di mana kota itu sebenarnya adalah banyak lorong-lorong kota bawah tanah begitu kan, untuk kemudian menjadi saluran suplai bahan makanan begitu ya Bang Faisal ya. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, saya ajak Anda pemirsa kita lihat tayangan grafis berikut ini. Ya, kenapa Israel harus out dari Palestina dan apa arti penting fatwa Mahkamah Internasional bagi Kementerian Luar Negeri, kalau mungkin bagi saya, bagi bangsa Indonesia dan bagi dunia ya seharusnya ya. Karena yang pertama, Palestina punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Ini dengan teritori tepi barat, Sungai Yordan, dan Gaza. Kemudian Israel dianggap tidak memiliki hak apapun atas wilayah Gaza, tepi barat Palestina, dan Sungai Yordan yang kini didudukinya. Kata Bang Faisal, bukan pendudukan lagi, penjajahan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, tindakan Israel yang menduduki paksa wilayah Gaza, tepi barat Palestina, dan Sungai Yordan dengan cara kekerasan adalah tindakan melawan hukum. Tadi semua sudah diamini juga oleh Pak Dirjen dan juga sudah didukung oleh pernyataan Menteri Luar Negeri kita. Yang berikutnya, Israel tidak pernah memiliki wilayah itu dan tidak pernah memiliki hak atas apapun juga. Keberadaan Israel di tepi barat, Sungai Yordan dan Gaza harus segera diakhiri. Dan Israel berkewajiban segera menghentikan semua kegiatan permukiman baru dan mengevakuasi semua pemukim dari tanah Palestina yang mereka duduki. Ini diolah dari berbagai sumber, khususnya dari konferensi pers yang berlangsung di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Pejambon. Dan tadi juga Pak Dirjen ada di sana. Ini udah benar semua ya, Pak Amri ya, apa yang saya rangkum tadi, ada tambahan atau gimana Pak? Ya, sebenarnya ada yang lengkap bisa dilihat di rilis Ibu Menteri Luar Negeri. Jadi itu masih kurang lengkap ya. Misalnya Indonesia mendukung mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari pendudukan Israel yang ilegal misalnya, itu belum ada. Jadi mungkin kalau mau lebih lengkap bisa dilihat di rilis Ibu ya. Twitter. Itu malah yang tidak ada tadi yang penting juga tuh ya. Nanti saya kasih tahu produser saya Pak Dirjen ya. Kelupaan satu yang penting. Oke, saya balik ke Bang Faisal dulu. Kalau bicara tentang apa yang dialami oleh Palestina dan Israel, kalau kita lihat dari perspektif Israel, Bang Faisal, Israel ini sekarang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang kalau menurut catatan saya dia memang suka perang, tukang bekelahi. Ya, stubborn, kepala batu gitu. Dan Anda tahu dia punya latar belakang sebelumnya, apa yang membuat dia seperti ini? Jadi selama pemerintahan Netanyahu sejak Israel menarik mundur dari Gaza itu 2005, Agustus 2005, itu perang pertama tuh muncul perang antara Hamas dengan Israel 2008 sampai 2009. Itu waktu pemerintahan Perdana Menteri Ehud Olmert. Nah, setelah itu Netanyahu 2012, kemudian perang 2014, kemudian perang 2021, dan ini perang paling bersejarah, paling lama. Jadi memang hobi ya. Ya, itu karena kan dia merasa bahwa dia berhak membela diri. Itu narasi itulah yang sampai ke kita. Tapi memang kabinet dia kabinet perang kan, kabinet koalisi yang mendukung itu kan. Ya memang kita jangan terkecoh dengan aliran kiri atau tengah seperti Kadima atau kanan seperti Netanyahu. Hakikatnya semua pemerintahan Israel tidak ada yang mau negara Palestina berdiri karena nggak pernah ada platformnya seperti itu. Kita tahu sebelumnya kan ada pemerintahan yang bekas Yair Lapid, itu bekas wartawan, dia pun tidak ada platform di koalisinya bahwa akan berunding dengan Palestina untuk negara karena tidak ada. Netanyahu pernah bilang, saya lupa kalau tidak salah dia pernah bilang, boleh ada negara Palestina tapi tidak boleh ada angkatan bersenjata.
Itu kan aneh. Negara yang pernah bermusuhan bertahun-tahun, bergenerasi, tiba-tiba boleh berdiri tapi nggak boleh perang. Jadi dia tidak berdaya, berdampingan dengan negara musuhnya. Itu seperti itu. Terus juga Netanyahu itu kan mantan anggota pasukan khusus Sayeret Matkal. Terus juga kakaknya Yoni Netanyahu pernah tewas waktu pembebasan sandera di NTB tahun 1967. Saya lupa, sekitar segitu, tahun 70-an. Nah, saya tertarik dengan langkah konkret Indonesia. Ya. Ada yang mau ingin saya tambahkan. Kemarin itu ada wacana konkret yang menarik. Itu wacana yang disampaikan oleh Prabowo di Shangri-La Dialog bahwa kita akan mengevakuasi 1.000 pasien dari Gaza. Ya. Itu menurut saya itu langkah yang konkret, wacana yang konkret. Saya tidak tahu apakah bisa dilaksanakan nanti setelah perang. Bukannya mindahin masalah ke Indonesia itu? Ya, saya pikir itu bentuk kemanusiaan, peduli kemanusiaan yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh Indonesia. Ada yang lebih konkret? Tapi menurut saya yang lebih konkret adalah Prabowo nanti ketika jadi presiden dia harus berkunjung ke Gaza. Kenapa? Kenapa itu pesannya penting? Karena bagi Israel maupun sekutu istimewanya Amerika, Hamas dan milisi lainnya, kelompok pejuang lainnya adalah teroris. Artinya gini, Prabowo presiden dari negara yang pernah dijajah. Kita ini kan bangsa yang pernah merasakan dijajah. Kita ingin menyampaikan pesan bahwa kita bersama bangsa yang dijajah. Kan itu yang kita tunjukkan bahwa ya sesuai dengan isunya fatwa. kemanusiaan ya? Isunya kemanusiaan karena penjajahan di atas dunia kan harus dihapuskan karena tidak sesuai amanat undang-undang. Jadi kalau Prabowo ke sana itu sangat bersejarah karena kita tahu kita konsisten membela Palestina tapi belum pernah ada satupun presiden kita berani ke Gaza atau mendudukan kaki di wilayah Palestina. Tetangga kita udah ke sana. Malaysia sudah. Menteri Malaysia. Itu Najib Razak setelah Ya. perang 2014. Saya kira ya Prabowo dengan wacana yang konkretnya mengevakuasi itu harus lebih konkret lagi. Dia datang ke sana untuk menyampaikan pesan bahwa Indonesia bersama bangsa yang sedang dijajah. Karena Indonesia pernah merasakan penjajahan. Kenapa itu menjadi sangat penting dan konkret bagi Anda? Sementara di forum-forum internasional kita sering menyuarakan hal itu. Bersuara itu kan dalam konteks diplomasi. Saya ingin pemerintah itu mengambil langkah konkret. Jadi tindakan nyata di lapangan. Diplomasi itu kan istilahnya kan forum yang formal, di atas meja. Ya, tapi tetap diperlukan. Tetap diperlukan. Anda tidak mengecilkan perannya Pak Amri dan teman-teman di Pejambon kan? Tidak, tapi saya ingin ada pemimpin Indonesia. Kalau kita menganggap kita negara besar, terus juga kita juga konsisten dengan Palestina, kita Prabowo harus datang ke sana. Saya tidak bisa membayangkan Bang Faisal ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto datang ke sana dengan membawa misi perdamaian dengan senyum. Orang dengan senjata saja kita nggak bisa, bukan kita ya, negara-negara internasional tidak bisa berkuasa atas Israel. Apalagi dengan seperti tadi pendekatan kemanusiaan dengan senyum dan bawa setangkai bunga. Bayangan saya misalnya, bagaimana itu bisa terjadi? Ya maksud saya datangnya setelah perang, karena itu juga yang dilakukan oleh Perdana Menteri Najib Razak. Kan yang pertama datang setelah Gaza diblokade itu 2012. Saya kebetulan di sana waktu itu. Oktober 2012, ayahnya Emir Qatar yang sekarang itu namanya Sheikh Hamad bin Khalifa As-Tsani. Itu dia pertama kali pemimpin dunia yang mengunjungi Gaza ketika Gaza diblokade. Kemudian setelah itu Najib Razak kedua. Nah, saya berharap Prabowo inilah menjadi pemimpin dunia yang ketiga mengunjungi Gaza sekaligus ini leverage Indonesia akan naik karena ini baru selesai perang. Terus kita datang ke negara yang habis dibantai oleh Israel dan kita menunjukkan simpati dengan datang ke situ. Apalagi kita juga bangsa yang pernah dijajah. Jadi kita mau menunjukkan bahwa mereka ini bukan teroris seperti dibilang Israel atau Amerika. Kita ini mendukung bangsa yang sedang dijajah. Senasib sepenanggungan ya. Seperti itu. Menarik sekali. Pak Dirjen, ada respon, statement soal apa yang diusulkan oleh Bang Faisal tadi. Siapa tahu nanti di kabinet berikut Anda jadi Menlunya. Aduh. Bisa mendorong presiden terpilih untuk berangkat ke sana, ke Palestina. Gimana Pak Amri? Saya kira pada prinsipnya kalau itu sesuatu hal yang baik, siapapun pasti siap untuk melaksanakan hal-hal konkret untuk menyampaikan dukungan kita ke Palestina. Ya, kalau bicara dari perspektif diplomasi, kunjungan kepala negara dari sebuah negara besar di kawasan ASEAN ke Palestina tentu sangat penting ya Pak Dirjen ya, menarik sekali dari aspek diplomasi. Tapi kalau kita bicara ini Palestina, ini ada Israel, mungkin ada pertimbangan diplomasi lain yang harus dipikirkan oleh seorang presiden terpilih misalnya. Kunjungan seorang presiden ke sebuah ke negara ini pasti banyak hal yang dipertimbangkan, berbagai aspek termasuk keamanan dan sebagainya gitu. Jadi bisa saja itu tetap dipertimbangkan, tapi pertimbangan berbagai aspek tadi juga harus diperhatikan.
Jadi nanti kita lihat sajalah di pemerintahan yang akan datang. Iya, Pak Dirjen, jawabannya hati-hati sekali ya. Kalau saya minta pendapat Anda sebagai seorang diplomat senior, ya, menyikapi statementnya Bang Faisal tadi, apakah yang dibutuhkan sekarang ini adalah pertimbangan keamanan, pertimbangan aspek diplomatik, atau keberanian seorang pemimpin bangsa untuk datang ke Palestina? Gimana, Pak Amri? Ya, sebenarnya yang terakhir perhatian ya. Sebenarnya kalau perhatian sih sudah sangat besar kita berikan kepada Palestina. Termasuk misalnya Presiden Jokowi kan juga menghadiri misalnya KTT OKI yang khusus membahas ini gitu ya. Jadi bagaimana perhatian itu diwujudkan, that's something else gitu. Tapi kalau kita bicara perhatian, kita sudah punya banyak perhatian dalam isu ini ya. Oke, tinggal Presiden, tinggal kata Bang Faisal tadi, perhatian lebih konkret ya datang ke sana begitu ya? Ya kalau belajar dari Trump, dia kan, saya pernah menulis seperti ini. Pemimpin negara muslim itu harus belajar dari Trump. Artinya Trump mendukung Israel walaupun kebijakannya tidak populis. Kita tahu ketika 2006 Tapi dia konsisten ya. 6 Desember 2017 dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota abadi Israel. Nah, dia punya dasar hukum, ada Yerusalem Embassy Act. Kemudian 14 Mei dia pindahin dari ibu kota Tel Aviv. Saya selalu menyebut Tel Aviv itu ibu kota Israel. Ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Nah, saya berharap pemimpin Indonesia besok, presidennya Prabowo, membuat sejarah. Dia menjadi presiden pertama Indonesia yang konsisten bela Palestina dan pertama kalinya presiden Indonesia yang injakan kaki di wilayah Jadi Palestina. artinya Anda mau mengatakan bahwa dari Indonesia merdeka 1945 sampai hari ini belum ada satupun presiden yang menjalankan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Bukan 1945? bukan. Maksud saya itu kan tertulis bukan. di situ, bunyi di situ. Iya, bukan maksud saya ya kalau presiden yang datang itu kan gaungnya beda. Ya makanya saya waktu itu pernah ditanya, saya pernah kritik sikap Jokowi ketika ditanya responnya, kan respon Jokowi ketika Trump mengakui Yerusalem itu kan hanya kecaman atau itu. Kan harusnya sebagai, menurut saya kurang, sebagai seorang kepala negara dia harus membuat jumpa pers, tapi dengan substansi yang berbeda. Nanti dianggap cari panggung. Loh enggak, memang begitu harusnya seorang kepala negara. Seperti itu. Nah inilah makanya dalam konteks sebagai seorang presiden nantinya Prabowo ya harus berani datang ke garis. Ya Anda dong yang sarankan ke Pak Prabowo. Nah, ini makanya jangan ngomong di depan saya. lewat inilah, lewat saluran publik inilah saya menyarankan karena dia sudah mengeluarkan wacana yang konkret evakuasi pasien. Nah dia harus datang ke sana sekaligus menjemput evakuasi pasien itu. Ya, oke. Artinya ada momentum itulah yang Ya, bisa dilakukan. saya dukung, saya setuju. Tapi urusan diplomasi harus jalan terus. Makanya Anda berdua sama Pak Dirjen harus ketemu ngopi-ngopi, ya kan? Nah, Pak Dirjen, Pak Amri, saya mau tahu dari perspektif diplomasi, ketika seorang kepala negara kemudian datang ke negara yang kata Bang Faisal tadi itu Israel melakukan penjajahan gitu kan, dampak internasional itu akan terasa. Tapi bagi negara kita sendiri, Indonesia, kira-kira secara diplomasi akan memberikan dampak apa untuk urusan dalam negeri kita, Pak Dirjen? Maksudnya apakah kunjungan, misalnya ada kunjungan itu kan berikan dampak domestik? Iya, betul. Well, bisa macam-macam, tapi itu mungkin tergantung kalkulasi yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Artinya konkret aja Pak, nggak ada untungnya kan kalau Pak Prabowo ke sana, urusan domestik kita? Untung dalam konteks apa nih? Nah saya tanya Pak Dirjen lagi nih. Yang paling menguntungkan apa ini Pak Amri? Ya, karena kan kita mendukung Palestina nih. Ya, dan dukungan ini kita upayakan dengan berbagai cara, termasuk khususnya diplomasi. Kunjungan presiden misalnya ya, ini juga salah satu bentuk diplomasi juga ke negara tersebut gitu. Ya. Ketika kita melakukan diplomasi, tadi kan kemudian Pak Doni dibalik nih. Keuntungannya bukan buat mereka, tapi bukan. Iya, domestik nih. Mungkin saja, ini mungkin. Karena kan Pak Amri kan bukan politisi. Tapi kalau dari kacamata diplomasi politik dalam negeri, mungkin meningkatkan posisi tawar seorang presiden yang juga sebagai pemimpin koalisi partai politik di tanah air. Itu kan bisa saja Pak jadi pertimbangan. Pendapat Anda gimana Pak? Kalau itu, I have no comment. I have no comment. Oke, saya hormati. Bagaimana pendapat Pak Faisal? Ya kalau saya begini ya,
Saya tuh ironis, kita tahu selama Perang Gaza berlangsung 9 bulan, itu ada beberapa negara di Amerika Latin, ada Chili, Kolombia, itu memutuskan hubungan diplomatik. Terus ada Spanyol, terus ada Norwegia, terakhir saya lupa, Prancis, 3 negara Eropa itu kan. Yang ironis apa? Negara-negara Muslim. Spanyol kalau nggak salah ya? Iya, Spanyol sama Norwegia, saya lupa satu lagi. Oke, ya. Iya. Itu Prancis Irlandia. kalau nggak salah. Irlandia, ya itu mengakui negara Palestina. Yang ironis yang terjadi adalah 13 negara berpenduduk mayoritas Muslim itu malah tidak memutuskan hubungan diplomatik. Artinya tidak perlu fatwa Mahkamah Internasional Iya. untuk mengambil sikap tegas terhadap Israel. Iya, Itu iya. yang sangat saya sayangkan. Ya, Kita tahu tapi kan Turki. kita tidak ada isu agama di sini. Kalau Anda tadi Tidak narasinya ada. negara Enggak, Muslim gitu. Tidak, maksudnya aneh gitu. Ketika negara-negara non-Muslim atas nama kemanusiaan mengakui Palestina, Iya, bahkan lebih berani. Iya, Kolombia, Chili memutuskan hubungan diplomatik. Kenapa 13 negara Muslim tidak memutuskan hubungan diplomatik? Berarti negara itu omdo ya? Ya itu tadi, makanya Nggak kan ada yang konkret. ketika orang memuji Erdogan tidak mau salaman dengan Netanyahu, kita tahu Iya. dalam perang sebelumnya. Tapi kenyataannya dia tidak mengambil langkah substantif. Iya. Ini yang maksud Iya. saya. Malah Memutuskan dagangnya makin hubungan kenceng ya diplomatik. Nah dengan itu Israel. kita tahu langkahnya. Terus kita tahu Azerbaijan juga punya hubungan. 40% pasokan minyak Israel itu dari Azerbaijan. Dan mereka mendapat pasokan persenjataan dari Israel itu 60%. Artinya memang negara-negara Muslim ini memiliki kepentingan nasional untuk memelihara hubungannya dengan Israel. Itu sangat ironis. Berarti menurut saya. fatwa Mahkamah Internasional tidak bisa menggerakkan negara-negara Muslim tadi untuk bergerak lebih jauh, lebih konkret begitu? Ya menurut saya sih tidak akan bisa seperti itu. Karena menurut saya fatwa itu kan tertulis. Sedangkan korban pembantaian itu nyata. Apa perlu tunggu fatwa untuk mengambil sikap tegas? Itu maksud saya. Sebenarnya Oke. tidak perlu menunggu fatwa yang sifatnya tertulis di atas dokumen. Tapi dengan pembantaian, masjid, gereja, sinagoge juga ada yang hancur di Iya, sana. Itu kan iya. itu harusnya sudah bisa mencerminkan Iya. bahwa Israel itu ya memang pelanggar hukum internasional. Penjajah. Ya? Penjajah. Iya, iya. Oke, baik. Pak Amri, kalau misalnya kita memberikan tekanan internasional dengan menggunakan perahu ASEAN, kemudian OKI, apakah itu mampu memberikan sebuah perubahan dengan berlandaskan fatwa Mahkamah Internasional yang baru saja dikeluarkan ini, Pak Dirjen? Ya, saya kira vehicle apapun akan kita pakai. Apakah itu secara sendiri Indonesia, kemudian secara bilateral, maupun kita pakai bendera ASEAN, apalagi bendera OKI, tentu akan kita pakai. Dan harapannya kalau semakin banyak orang yang on board, tentunya impact-nya juga akan semakin besar, tekanannya akan semakin besar. Itu yang akan kita lakukan. Ya, segala cara Pak ya. Dan segala cara juga tentu akan dilakukan oleh Israel untuk mempertahankan status quo. Pendapat Anda Pak sebagai seorang diplomat, kenapa Israel sangat confident dalam berbagai situasi, termasuk belakangan ini Pak? Saya kira salah satu faktornya mungkin juga karena masih ada beberapa negara yang membackup mereka ya. Makanya salah satu isu penting dalam fatwa itu adalah meminta agar negara-negara tidak mendukung apa yang dilakukan Israel. Itu penting. Jadi fatwa ini tidak hanya kepada Israel, kepada kepada Majelis Umum, tapi juga kepada semua pihak. Ya, saya Pandangan setuju. atau dorongan mahkamah itu ke semua pihak. Ya, tapi termasuk ketika kata Anda juga tadi, ketika Israel sangat confident ada negara lain yang membackup, mendukung dia, katakanlah Amerika Serikat, mungkin kita bisa menebak ketika nanti pemilihan Presiden Amerika Serikat akan kembali mendudukkan atau melahirkan Donald Trump sebagai presiden, apakah menurut Anda kebijakannya akan sama seperti saat Trump berkuasa jadi presiden? Saya mungkin tidak dalam posisi menebak-nebak ya polosinya Donald Trump apakah sama atau tidak, karena sekali lagi situasinya mungkin juga sudah berbeda, sudah berubah. Ketika Donald Trump dulu berkuasa, kemudian kondisi sekarang, kemudian sekarang sudah ada keputusan mahkamah dan sebagainya. Ini kan ada berbagai situasi atau kondisi yang tidak selalu sama dalam setiap Ya, Anda yakin Pak Amri bahwa situasinya akan berbeda, paling tidak ada keberpihakan kepada Palestina atau secara kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang menjadi korban, Pak? di mana? Dari aspek kemudian setelah fatwa ini dikeluarkan, siapapun nanti yang akan menjadi presiden Amerika Serikat, siapapun yang akan memberikan dukungan secara langsung kepada Israel, itu ada perubahan yang dirasakan oleh rakyat Palestina, Pak? Kalau perubahan saya kira kita sudah bisa lihat ya, tidak. Bahkan sebelum ada fatwa,
Kita lihat kan ada demo-demo di kampus-kampus dan sebagainya dari publik Amerika Serikat yang mendorong atau menentang posisi pemerintahnya. Jadi in terms of perubahan di domestik Amerika sudah kita lihat sebenarnya. Oke, Even baik. sebelum Pak keluar. Ya, Bang Faisal, sebelum kita break, soal Trump yang kemungkinan akan jadi presiden lagi. Trump sudah menyampaikan pernyataan menarik. Kalau misalkan sandera kita, saya tidak tahu apakah dia merasa semua sandera itu warga Amerika atau memang ada warga Amerika Israel yang menjadi sandera di Gaza, yang masih ditawan di Gaza. Dia bilang kalau Hamas tidak membebaskan, kalau saya jadi presiden, saya akan hancurkan Hamas. Artinya ya perang akan terus berlangsung selama Hamas atau tidak ada kesepakatan tentang pertukaran tawanan. Jadi apapun fatwa Mahkamah Internasional, kalau nanti Trump yang jadi presiden, nggak akan punya manfaat apa-apa. Sebenarnya manfaatnya itu kalau Amerika dan 4 negara pemilik hak veto, Inggris, Perancis, Rusia, dengan Cina, sama-sama sepakat menjalankan fatwa itu. Mengeluarkan resolusi Israel harus mundur dari tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Walaupun itu tentu saja bukan aspirasi bangsa Palestina, karena belum pernah dibawa ke referendum. Itu aspirasi masyarakat internasional. Artinya masyarakat internasional yang mendikte nasib bangsa Palestina. Tapi ketika kemudian Amerika menyatakan mendukung fatwa Mahkamah Internasional, kayaknya yang negeri khayalan Amerika dong ya. Belum pernah ada sejarahnya saya dengar seperti itu. Benar, setuju nggak? Ya, saya pikir kalau cuma mendukung secara lisan itu udah biasa lah. Kemarin Karena nggak juga ada dampak hukumnya. Tidak ada dampak hukumnya, tidak mengikat fatwa itu. Oke, baik. Bapak-bapak sekalian, kita rehat kembali. Kita masih punya segmen terakhir, kita lanjutkan setelah pariwara. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya tengah berdiskusi terkait Israel harus out dari Palestina bersama pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf dan juga Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Laurentius Amrih Jenangkung. Bang Faisal, saya sudah membaca buku Anda. Jadi pemirsa, ini adalah buku yang ditulis oleh Faisal Assegaf. Buku ini sudah saya baca dan kalau Anda membaca buku ini tidak meneteskan air mata, Anda harus memeriksa kembali lagi hati atau ya apa ya Bang ya, selain ya nurani lah ya, karena ini bicara kemanusiaan. Dan ada satu yang menarik ini, saya mau tanyakan langsung, kondisi real di Palestina khususnya di Gaza, atau di mana kemudian Anda bertemu dengan banyak faksi Hamas di situ, apa yang terjadi di atas sana dan apa yang terjadi di bawah tanah, sehingga kalau kita bicara kemanusiaan, peperangan, penjajahan harus dihentikan. Ya, saya mau cerita sedikit pengalaman saya bertemu seorang warga Palestina. Dia itu gadis. Jadi kan gambaran barat bahwa Hamas menerapkan syariat Islam yang ketat. Yang ya misalkan kayak ISIS atau Taliban. Ternyata fakta di sana enggak. Saya ketemu gadis waktu itu umur 21 tahun namanya Hebaziat. Dia pengajar bahasa Inggris, lulusan dari Universitas Al-Azhar di Gaza. Jadi ada Universitas Islam Gaza, ada Universitas Al-Azhar di Gaza itu. Anda ketemu di Gaza ini? Ketemu di jalan. Kenalan di jalan, habis itu dia ngundang makan. Saya itu sebenarnya enggak. Jadi di sana itu satu apartemen sewanya waktu 2012 itu $200. $200 karena saya nggak suka ayam. Dia nggak tahu saya nggak suka ayam. Saya di ayam. Ya udah. Dia bilang, padahal kami sudah beli ayam ini dengan harga mahal. Artinya dia menghormati tamu. Gitu. Jadi memang kondisi di sana sangat ini. Dia umur 21 waktu itu, belum menikah. Untuk tradisi di sana, orang umur di atas 20 itu aib lah belum menikah. Ketika saya tanya, kenapa umur 21 belum menikah? Dia bilang, saya dosa kalau saya punya anak, tapi saya tidak bisa memberikan masa depan. Nah itu jawaban yang untuk menggambarkan bagaimana kondisi Gaza. Artinya dia merasa Gaza itu tidak ada masa depan. Tapi dia tidak bisa kemana-mana. Dia tidak bisa kemana-mana. Dan kemarin kan kalau kita baca di Middle East Eye, itu $5.000 suapnya. Jadi ada calonnya untuk keluar dari Gaza. Dari Rafah. Dari Rafah. Lewat mana itu? Lewat Rafah. Itu ada calonnya. Maksudnya lewat jalur biasa? Lewat jalur biasa. Waktu saya ke Gaza itu lewat terowongan, saya bayar itu $200. 200, awalnya 250, tawar-menawar dengan calon. Jadi ada calon terowongan di pintu imigrasi. Ketika saya nggak boleh lewat. Di mana-mana ya. Nggak peduli mau perang, mau damai, tetap aja ya. Iya, akhirnya saya lewat terowongan bayar $200. Daripada saya lewat imigrasi nggak bisa, walaupun istilahnya kalau harus nyuap juga rugi.
mendingan saya lewat terowongan walaupun bayar $200 karena pengalamannya lebih itu. Dan ternyata warga di sana itu, jadi terowongan di sana sebelum dihancurkan zamannya Presiden Sisi. Saya waktu itu 2012 masih Muhammad Mursi, presiden sipil pertama yang terpilih secara demokratis. Jadi di sana itu kalau warga Gaza, jadi perlintasan tradisional terowongan itu bayarnya hanya 20 shekel. Jadi di Gaza itu pakai mata uang shekel. Jadi saya sebelum masuk ke Gaza, saya tukar mata uang dari dolar ke shekel. Itu $1 itu sekitar 3 komaan sampai 3,5 shekel. Jadi di sana pakai mata uang Israel di Gaza sendiri. Nah seperti itu. Dan di sana itu istilahnya kursnya itu pakai dolar selain shekel. Makanya dia cerita berapa apartemen di sini sebulan $200. Dan rata-rata orang Gaza itu dari wilayah selatannya Israel, dari Beersheba, dari Ashdod, dari Ashkelon, dari Shederot. Itu orang-orang Gaza banyak dari sana juga. Saya ingin menggarisbawahi cerita tentang gadis Gaza tadi yang ketika mengatakan atau meyakini bahwa dia berdosa kalau tidak bisa memberikan masa depan kepada anaknya. Artinya untuk bicara generasi berikutnya sudah tidak ada masa depan. Ketika kemudian hadir fatwa seperti ini, apakah ada harapan? Kalaupun itu kata Anda adalah negeri hayalan, setidaknya kita bisa membantu mereka memelihara impian kan? Saya mau bicara begini. Kita sudah berbicara solusi dua negara. Bagaimana negara Palestina dengan wilayah sebelum 1967, pengungsi pada pulang, terus istilahnya ibu kota Yerusalem Timur. Itu kan grand design yang sangat besar. Sedangkan untuk memaksa Israel mencabut blokade atas Gaza aja dari 2007, dunia tidak berdaya. Apalagi ngomongin soal, ya tadi, solusi dua negara. Ada negara Palestina dengan konsep yang sebelum 1967, ibu kota Yerusalem Timur, pengungsi pulang. Tapi itu paling rasional ya, solusi dua negara ya. Di atas tanah yang sama tinggal dibagi dua begitu. Itu versi internasional. Ya itu tadi balik lagi, ini kan bukan tetap aspirasi. Palestina yang rugi. Ini solusi dua negara ini kan dibawa oleh Pangeran Abdullah. Proposal damai dibawa oleh Pangeran Abdullah pada KTT Liga Arab 2002. Waktu itu dia putra mahkota. 2005 dia jadi raja. Raja Abdullah, kemudian kan 2015 Januari Raja Salman. Setelah Abdullah kan Salman. Jadi kalau misalkan Israel mau diakui oleh negara-negara Arab, karena waktu itu kan KTT Liga Arab, ya dia harus mundur dari situ. Artinya itu proposal yang dibawa oleh putra mahkota Arab Saudi, dan itu akhirnya dipakai oleh Mahkamah Internasional juga kan. Bahkan juga Dewan Keamanan PBB 242 tahun 67 juga mengakui itu. Tapi setidaknya Bang Faisal, Anda bisakah melihat di ujung terowongan sana ada seberkas atau setitik cahaya bagi rakyat Palestina dalam kondisi sekarang ini? Kalau menurut saya aneh ya. Maksudnya begini, kita berbicara dalam konteks pemerintahan domestik Palestina. Abbas itu masa berlaku jadi presidennya sudah habis 2009. Jadi sesuai konstitusi Palestina, ketika Abbas menggantikan Yasser Arafat, kan meninggal 11 November 2004. Abbas itu terpilih 2005. Dia habis 2009. Artinya apa? Dia tidak konstitusional secara sesuai konstitusi Palestina. Tidak punya basis hukum dia menjadi presiden. Dan dia tidak pernah menggelar pemilu karena dia sudah merasakan kekalahan ketika pemilu parlemen 25 Januari 2006 kan kalah, Hamas yang menang. Tapi Israel sama Amerika nggak mau ngakuin. Padahal itu ada pemantau independen dari Eropa. Artinya aneh begini, ketika negara-negara yang mengklaim sebagai negara demokratis, termasuk Indonesia, bekerja sama dengan pemerintahan yang tidak konstitusional. Jangan lupa ketika terakhir survei itu 80% rakyat Palestina ingin Abbas mundur. Oke, Kan tahan aneh, di situ. bagaimana mungkin solusi dua negara bisa diwujudkan dengan pemerintahan yang tidak konstitusional dan tidak disukai oleh 80% rakyatnya sendiri. Itu survei di tepi barat dan jalur Gaza. Saya tidak akan lebih jauh kepada dapurnya Palestina, karena itu juga bisa masuk ke ruang publik yang lain gitu kan, termasuk bicara demokrasi tadi. Tapi setidaknya Pak Dirjen, Pak Amri, bagaimana kemudian fatwa Mahkamah Internasional ini kita narasikan secara sederhana, khususnya bagi masyarakat Indonesia, karena kalau masyarakat lebih memahami secara konkret apa manfaat dari fatwa ini, masyarakat mungkin bisa menggalang kekuatan, bukan kekuatan perang ya Pak ya, untuk memberikan dukungan secara konkret kepada Palestina. Bukan bicara state atau negara Indonesia Pak, tapi masyarakatnya ini, bicara kemanusiaan. Pak Dirjen. Ya, saya kira kita harus tetap konsisten untuk terus menyuarakan dukungan kita, apapun
yang terjadi. Tadi kan detailnya Pak Faisal menjelaskan mengenai isu domestiknya Palestina. Tapi terlepas dari itu, kita harus tetap menyuarakan konsistensi dukungan kita kepada Palestina, dan dalam konteks ini fatwa Mahkamah mengenergize komitmen kita untuk mendukung itu, karena fatwa Mahkamah sudah menegaskan bahwa Israel melakukan pelanggaran hukum internasional. Ini menjadi energi yang semakin memperkuat seharusnya komitmen kita untuk terus menyuarakan dukungan Indonesia kepada Palestina. Ya, dan Indonesia tetap komit ya, Pak Amri ya? Siap. Oke, baik. Sejalan dengan statementnya Pak Dirjen, Bang Faisal, apakah fatwa ini mampu menjawab soal perlawanan dan kehormatan sebagaimana yang Anda tuliskan di buku ini? Singkat saja. Ya, saya mau bilang begini, fatwa atau dukungan masyarakat internasional, dukungan diplomatik dari berbagai negara, dukungan masyarakat sipil, demo-demo, itu hanya untuk memelihara mimpi bangsa Palestina untuk merdeka. Memelihara mimpi, jangan sampai mimpi itu hilang. Tapi bagaimana merealisasikan mimpi itu, mimpi Palestina menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat, itu butuh kesolidan, kejujuran, dan terobosan dari para pemimpin negara muslim OKI 57 negara. Dan itu belum saya lihat. Dan saya kira ya kepentingan nasional masing-masing itu yang tidak membuat solid, jujur, dan berani membuat terobosan. Dan kita bisa memulai Indonesia ya? Ya itu tadi, saya kira dalam konteks Indonesia ya Prabowo harus ke sana, itu gaungnya akan luar biasa. Ya. Karena dia sebagai kepala negara. Oke, jangan cuma ngomong di layar NTV, datangi Pak Prabowo. Berani nggak? Ya kalau diminta saya datang. Ya jangan tunggu diminta dong. Ini kan kepentingan kemanusiaan kata Anda tadi. Ya Anda bersurat atau Anda menyampaikan permohonan ketemu. Ya ini dengan saluran publik udah cukup. Oke, baik. Baik, Bang Faisal terima kasih bersama kami. Pak Dirjen terima kasih Pak. Tetap sehat selalu. Terima kasih. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa Pak. Baik, pemirsa kami akhiri sampai di sini diskusi kita dalam NTV Prime Dialog. Sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam NTV Prime edisi hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja dan redaksi yang bertugas, saya Doni De Keyzer berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, salam Nusantara. Merdeka!